Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita masuk di segmen Bando atau Bincang Audio. Di segmen ini kita akan bincang-bincang mengenai audio apa aja bersama siapa aja. Bisa musisi, bisa sound engineering, bisa audiophile, bisa penggemar audio, siapapun juga kita bisa ajak untuk ngobrol-ngobrol. Hari ini gua ditemani oleh teman gua, Gali Homare. Nih, Hai. nah, Halo. ngomong-ngomong Music Lover, ini guru gua juga loh. Dia ini pengelola di Bandung Academy of Sound Engineering di Bandung. Nah, gua kan sempat ngambil short course di sana. Nah, ini gurunya. Nah, anyway, kalau Music Lover suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Oke, Music Lover. Mungkin Music Lover pengen tahu kan, latar belakang yang orang yang gue ajakin hari ini gimana sih? Siapa sih? Terus dia ngapain sih? Nah, Gali ini dia berlatar belakang di audio, terutama di pro audio ya, Lia. Audio, Ya, betul. banyak bergerak di sound engineering, recording, broadcasting maupun live performance. Ya. Ya. Nah, gue bisa tahu nggak sih sedikit latar belakang tentang lu, Le? Jadi mungkin sertifikasi yang lu pernah dapet, sekolah yang lu pelajari, kemudian mungkin lu pernah kolaborasi atau kerjasama sama siapa aja gitu yang gue pengen tahu. Sertifikasi mungkin. Sertifikasi. Kebetulan punya kesempatan untuk ambil sertifikasi sebagai instruktur yang berhubungan sama recording. Itu semua orang mungkin, nggak semua orang lah, tapi Anak-anak audio lah tahu lah ya. Tahu lah ya, brandnya itu Pro Tools. Pro Tools, Avid ya. Avid punya. Gua sempat punya kesempatan ambil sertifikasi sebagai instruktur di Avid, sebagai instruktur Pro Tools. Music Lover sebagai instruktur, bukan sebagai pengguna ya. Ingat, sebagai instruktur ya. Ini penting digarisbawahi. Terus apalagi? Ini di catatan gue, lu juga sempat ada di ini, ada Smart by Jamie Anderson. Itu katanya lu ngambil di Singapura. Lu bisa jelasin sedikit nggak tentang Smart? Oke. Smart mungkin buat teman-teman yang pernah sedikit banyak berkecimpung di dunia sound system, itu tahu bahwa sound system itu kan agak susah untuk, bisa dibilang kita nggak bisa lihat suara gitu kan. Kita nggak bisa lihat suara, jadi kita berdiskusi ataupun sampai berdebat tentang suara. Tidak ada gambarannya, tidak bisa dilihat gitu. Versi saya dengan asumsi dan bahasa saya, dengan Bung Glenn ngomong dengan mungkin kosakata, background dan sebagainya tentang suara apa yang didengarkan, yang sama-sama kita dengarkan. Nah, software Smart ini salah satu software yang bisa menampilkan secara data dan grafik itu suara yang terjadi sekarang ini, yang kita dengerin itu seperti apa secara data. Jadi kita bisa diskusi secara objektif, kita bisa lebih objektif aja lah. Oke, jadi suara bisa ada gambarnya, istilahnya gitu ya. Iya. Jadi walaupun dalam bentuk grafik dan data gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin ini low-nya berlebih, low-nya berapa, apa ini itu tuh bisa digambarkan. Secara data tuh lebih, secara datanya ada gitu. Lebih mendekati ke detailnya lah. Nah, itu aplikasi Smart itu ya, dan lu ada sertifikasi itu dan ngambilnya waktu itu di Singapura ya. Iya, sama Jamie yang kebetulan juga Jamie Anderson sebagai yang bikin si Smart ini sendiri. Gitu. Aplikasi sendiri. Kemudian ada Sound System Design by Pat Brown Sinoutcon. Nah, di Filipina katanya di catatan gue nih. Ya, Sinoutcon itu salah satu lembaga pendidikan di bidang pro audio, khususnya lebih ke instalasi dan sekitarnya, yang cukup mungkin salah satu yang tertua di dunia yang saya tahu ya. Kebetulan punya kesempatan ikutan itu juga untuk belajar lebih jauh tentang sound system design, yaitu berhubungan sama sound system design tapi dari sudut pandang lebih banyaknya ke instalasi dan instalasi sound system, penempatan dan lain sebagainya lah. Akustik. Terus ada Laset 17 ngambilnya di Thailand, Portable System Deployment by Meyer Sound di KL di Malaysia itu juga ya. Music Lover sertifikasinya banyak banget. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya kapabilitasnya ya.
Nah, masalah ini juga pasti Music Lover pengen tahu. Itu kan sertifikasi lu, tapi aplikatifnya. Nah, lu banyak kolaborasi sama siapa nih? Mungkin artis lokal atau artis internasional. Lu pernah bantu apa gitu? Nah, kebetulan pernah dipercaya untuk beberapa artis dan band nasional seperti Iwan Fals pernah, Glenn Fredly. Bukan Glenn, yang ini ya, beda. Glenn Fredly itu yang artis loh. Banyak lah ya, cukup banyak lah ya. Yang sekarang kayak Isyana mungkin pernah, Raisa, Gigi, Dewa mungkin. Oh, Dewa juga pernah. Oke. Kalau itu kan yang di lokal, lo juga pernah bantuin yang internasional nggak sih? Kebetulan pernah waktu itu beberapa di Surabaya dan di Bali. Michael and Stu Rock, terus Boyzone, Callum Scott, ya kurang lebih seperti itu. Wow, Music Lover. Jadi mungkin yang tahu MLTR, Michael and Stu Rock, ini pernah ngebantuin mereka gitu untuk performnya. Luar biasa ya. Itu sedikit latar belakang dari Gali. Nah, cuman sekarang saat ini lu sedang fokus di apa, Li? Pada saat ini sekarang? Banyaknya lebih ke instalasi dan apa ya, sebetulnya ke konsultan sistem integrator kayak gitulah, lebih seperti ke situ. Jadi banyaknya lebih ke sound system, live sound. Oke, sama yang di bass. Dan yang di bass, ya. Yang di bass, jadi ngajar. Nah, gue juga salah satu muridnya Music Lover. Jadi gue sempat belajar ngambil waktu itu yang live sound ya, dari short course operator untuk ya untuk short course. Nah, ini salah satu pengajarnya sama Kang siapa tuh? Kang Inu. Ya. Kang Inu juga tuh sering bantu banyak artis juga ya. Banyak banget. Itu senior saya. Itu senior juga ya. Ya, saya beruntung banget sih waktu itu bisa ketemu sama orang-orang yang hebat dan bisa belajar di tempatnya Gali di bass. Gitu. Oke, nah sekarang kita mundur lebih banyak nih, Le. Nah, gue pengen tahu nih. Sebelumnya gue pengen tahu dulu. Lu lihat sebenarnya latar belakang pendidikan lu apa sih? Jangan senyum-senyum lu. Sama-sama dapur. Oh, sama-sama dapur. Cuma satu bisa dilihat dan dipegang, yang sekarang ini banyaknya kita ya tadi didengarkan saja. Background aku di perhotelan, di D3 di NHI. Tukang masak bisa kelapar. Gitu, ya sama-sama dapur. Sama-sama dapur, betul. Latar belakangnya itu sebenarnya ya pendidikan formal lu itu tadinya di situ. Nah, terus kenapa tiba-tiba lu berubah haluan dari dapur masakan menjadi dapur audio nih? Nah, lu cerita sedikit dong. Nggak sengaja ya, iyalah mungkin banyak nggak sengajanya, tapi memang dari dulu kan hobi di musik ya. Dari zaman SMP main musik, main bass di wedding, di gereja dan sebagainya. Oh, lu pemain bass bangetnya? Gue baru tahu loh. SMP bos. Yes, mantap. Dari situ mau kuliah musik waktu itu, entah gimana ceritanya sampainya malah di NHI. Senang sih gue di dapur senang banget juga. Cuma ya musik itu dari hobi. Ketemu teman-teman, kebetulan lingkungan teman gue main banyaknya di musik dan audio, terutama audio. Jadi ya sambil berjalan ya kebawahnya, karena teman-temannya di lingkungan itu cukup banyak diperkenalkan, mulai dari rekaman sampai ke live sound itu sama teman-temannya ini. Jadi dari awalnya teman-teman gaul, teman-teman main, akhirnya terjerumus lah akhirnya ke situ. Jadi istilahnya kayak gitu ya. Ya, gue tau banget tuh satu yang menjerumuskan dia itu yang agak kurus. Ya agak kurus orangnya, namanya Kohenco. Ya. Gue tahu itu, gue kenal banget orangnya. Ya. Itu suspeknya. Itu suspeknya ya. Nah, lu kan itu yang menyebabkan lu akhirnya masuk di audio dan akhirnya terjun sampai benar-benar fokus dan jadi profesi utama lu sekarang itu ya. Nah, selama perjalanan lu dalam dunia peraudioan ini, apa hal-hal yang lu dapat yang menyenangkan, mungkin suka dukanya lah? Suka dukanya atau mungkin pengalaman-pengalaman yang berkesan, yang unik gitu.
Berkesan apa unik sih, kalau kebetulan buat saya, versi saya di sound system unik itu tiap event unik, tiap event berkesan. Iya, misalnya sempat nih yang tadi kita sebutin, sempat nanganin Iwan Fals gitu kan, konsernya Iwan Fals waktu di Sabuga. Secara gitu Iwan Fals yang sebesar itu kita punya bebannya juga kan cukup besar ya. Iya, unik sih, dan begitu cukup berhasil kepake kerjaan kita, kepuasannya juga ada kepuasan sendiri ya, ada gitu ya. Senang banget gitu ya. Gitu kayak gitulah. Terus ketemu beberapa, kan lu tahu sendiri lah, banyak tempat yang mungkin perform di tempat yang kurang ideal secara tempat gitu loh. Itu juga seru tantangan sendiri. Sebut unik juga, uniknya nggak pernah sama antara satu tempat dengan tempat lain, indoor maupun outdoor gitu, dengan sistem yang mungkin cukup mewah sampai yang sangat sederhana yang mesti diakalin gimana caranya. Itu seru banget. Suka dukanya ya, kerjaan kita kebanyakan terbalik sama orang pada umumnya. Maksudnya kebalik gimana? Kita load in barang itu kan tengah malam ya. Malam orang udah tidur, apalagi main di mall udah tutup kita baru masuk gitu kan. Orang lain mau tutup pulang, dia baru datang. Gitu sih. Yang lucunya lagi, zaman dulu lagi gue kuliah, seneng banget nyari bisa nonton di performance-nya siapa gitu kan, sama teman-teman. Udah jadi profesi agak sedikit berbeda. Mau performance-nya semuanya yang bagus-bagus banget, tapi pada praknya selesai kita kerja udah keburu capek, mendingan pulang. Boro-boro ketemu sama artis apa segala macam, udah pokoknya beres, gue istirahat lah gitu ya. Ya kadang ya kita juga bisa nikmatin lah untuk pertama kali mereka main pakai apa yang coba udah kita setting. Oh seperti ini, punya kepuasan sendiri. Udah gitu setengah jalan udah cukup pulang. Capek bos. Ternyata itu ya, ada dukanya juga ya. Jadi stamina kudu penting ternyata di audio, apalagi di live audio ya. Iya, seru. Oke, gue pengen tahu nih, lu pernah nanganin konser siapa atau performa apa yang paling kompleks yang lu rasakan? Yang ini misalnya, ini mungkin terlibat banyak sekali orang, terus banyak banget alat yang digunakan. Ada nggak sih pernah lo alamin kayak gitu? Kompleks ada beberapa. Yang paling dekat ya sama di Bandung juga, di Sabuga. Kebetulan kita punya rental, alat-alatnya juga kan. Untuk satu kebutuhan itu kita harus combine sama teman-teman. Dengan mungkin brand yang berbeda, dengan tipe yang berbeda, itu harus kita sulam jadi satu kesatuan yang kurang lebih mirip dan semua tercover. Ya itu cukup kompleks sih biasanya. Yang ditambah nanti tensinya jadi lebih tinggi itu biasanya semua waktu biasanya. Kalau kita punya waktu panjang, secapek-capeknya, serumit-rumitnya lebih tenang karena waktunya masih panjang. Tapi begitu udah waktunya entah kepotong sama mungkin dekornya molor sedikit waktunya atau apapun, faktor X-nya banyak lah ya. Waktunya mepet, itu yang bikin ngeri-ngeri sedap. Oke, jadi lumayan lah ya. Oke, nah sekarang gue mau agak sedikit ngulik nih ke yang gue kan lebih banyak ke audio portable. Nah gue mau sedikit tahu pendapat lu tentang audio portable, tapi lu juga boleh jelasin mungkin di sudut pandang lu sebagai pro audio gitu ya. Nah biasanya yang gue tahu itu seorang sound engineering atau operator atau misalnya edit atau mixing, mastering segala macam, itu biasanya butuh monitoring yang bagus. Nah pandangan lu tentang itu bagaimana gitu? Kebetulan kan gue di recording juga ya, di live juga ya. Mungkin sudut pandang gue gini, monitoring itu penting terutama buat kita, ngomongnya kita produksi kan ya, orang produksi. Kalau kita di studio rekaman, kita butuh sesuatu yang mewakili secara detailnya itu dapat semuanya. Tapi mewakili
sebagian besar sound system yang ada gitu loh. Enggak apa ya, dia harus cukup flat dalam artian flat itu relatif juga, tapi cukup bisa diterima oleh semua orang dan kita bisa menyesuaikan suara yang seperti ini itu yang standarnya cukup bisa diterima. Nah, apapun brandnya yang buat gua, entah itu speaker monitor studio maupun headphone, headset dan lain sebagainya, dia bisa apa ya, ngeluarin apa frekuensinya gitu loh. Cukup baik gitu loh. Baik di suara yang cukup rendah maksudnya, sedang maupun dikencengin dia nggak lari gitu loh. Jadi kita mau dengerin pelan, sedang, kenceng sekalipun karakternya nggak tiba-tiba berubah. Jadi ini juga pelajaran Music Lover, ternyata untuk yang monitoring itu bukan cuma frekuensinya yang flat, tapi dengan apa sih istilahnya, kayak SPL mungkin ya. Kayak SPL rendah sampai tinggi dia tetap bunyinya tetap rata gitu ya. Ya, secara karakternya mau pelan, sedang atau kencang, dia nggak jadi berubah warna suaranya sendiri gitu kan. Kalau rubah-rubah terus pusing, begitu kencengin, kok jadi berubah, kerjain lagi pelanin, kok jadi kurang lagi, kucing-kucingan terus. Memang pada akhirnya brand apapun juga, kalau versi gue ya, bisa dipakai karena semua orang pasti adjust apa yang dia pakai terhadap hasilnya, ntar dicoba di beberapa media output lain gitu kan. Kita harus cobain, begitu jadi nih gue harus cobain di mobil, harus cobain di TV, harus cobain, itu kan nanti jadiin rata-rata gitu. Tapi pada akhirnya apapun yang kita pakai itu kan harus kita hafalin karakter apa yang misalnya gue pakai ini nih, ada Technica M50X misalnya, gue harus cukup sampai satu titik gue harus cukup hafal karakternya dia. Gitu. Terlepas nanti eksekusinya di luaran akan hasil seperti ini di sini itu sedikit berbeda, tapi kan gue tahu gitu kan, tuningnya udah seperti apa. Jangan sampai kata si A merek yang ini, tipe yang ini bagus, gue ganti lagi. Jadi preferensi lu beda-beda terus jadinya ya. Sampai itu agak susah menurut gue, agak susah untuk kita bisa ketemu gitu loh. Mendingan lu cari satu yang menurut lu suka deh. Iya, hafalin suaranya, lu adjust terhadap semua sistem di luar sana sama gear yang lu pakai. Itu lebih mudah untuk lu menyesuaikan sama output nantinya. Karena kan kita ngomongnya produksi, kita ngomonginnya output yang kita bikin itu harus bisa diterima oleh semua orang. Sebagian besar orang gitu ya. Tadi ngomong-ngomong yang tadi masa kita sempat ngomong SPL, jadi rendah, sedang, sampai tinggi, itu berhubungan kayak mengenai dynamic range-nya sih? Dynamic range iya, tapi gini, kalau kita ngomongin sedikit pindah dulu dari sini, kita ke speaker besar, speaker buat apapun lah yang buat konser, buat perform, buat monitoring, buat recording segala macam gitu. Sama juga seperti halnya ini, bahwa brandnya banyak, range harganya banyak. Tapi beberapa itu cukup ekstrim kalau kita dengerin dengan pelan relatif mirip ya, suaranya bisa kita terima. Begitu kita gas kencengin, ntar tiba-tiba high-nya nyelonong sendiri, istilahnya bahasa gua gitu lah ya. Ntar ada yang istilahnya secara karakter dia berubah gitu. Nah yang seperti itu kan buat kita kerja agak susah kan gitu. Karena kerjaan kita itu kan selalu berubah-ubah. Gitu. Karena nggak stabil itunya. Jadi kita butuh sesuatu yang lebih dia fix lah, dia duduk di situ gitu. Lo mau pelan atau kenceng, kita nebaknya nggak susah gitu. Betul. Oke, jadi itu ya, jadi untuk pertimbangan untuk memilih monitoring, terutama kalau yang bekerja di ini kayaknya yang bekerja di mixing, mastering, atau broadcasting, atau mungkin yang operator, kayaknya itu yang pertimbangan utamanya ya, sebagai untuk sarana monitoringnya dia. Iya sih, iya. Dan nggak menutup sebelah mata juga bahwa faktor kesukaan ada, itu subjektivitas pribadi gitu ya, selera. Gua kata orang ini bagus, tapi buat gue lebih suka
yang berbeda iya sah-sah aja ya. Tapi biasanya kalau kita udah ngomongin di barang-barang pro audio, bedanya barang pro audio versi gua itu kalau kita beli sesuatu tuh dia punya apanya data sheetnya biasanya. Data sheetnya. Nah itu umumnya nggak terlalu jauh berbeda gitu. Nah itu yang kita pakai gitu loh. Pro audio itu apa ya, lebih terukur lah ya gitu untuk kita pakai kerja gitu. Jadi harus ada kayak data sheetnya, itu penting untuk orang anak pro audio juga ya. Iya. Di samping nanti ada selera pribadi, masalah tuning suara segala macam gitunya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah ini nih, kayak IM atau misalnya, lu pakai nggak sih hari-harian headset atau earphone atau headphone gitu? Ada 2. Satu bawaannya handphone. Standar banget ya. Ya tinggal colok kan, apalagi ini susah. Sama ini doang sih. Shure 215 yang 215 yang gue punya yang ada SP ya. Ya, yang ada mic-nya. Yang ada mic-nya karena lagi beli yang ada yang ini. Nah, kalau gua sama sih kayak yang tadi lu bilang, jadi ada satu preferensi yang standar banget kalau gua, untuk biasanya kalau gua review itu yang preferensi yang standar banget gua. Kalau in ear itu gua pasti pakai ini. Zero Audio Carbo Tenore. Buat gua ini tuningnya gua udah hafal banget. Yeah. Sama kalau headphone Audio Technica M40X. Kalau ini kan 50X yang di bawahnya ini. Nah, itu buat gua. Nah, kalau misalnya gua ini juga gua mau nggak tahu sih, gua mau sharing juga sedikit. Menurut gua kalau seorang performer sama seorang sound engineering itu membutuhkan 2 monitor yang berbeda. Kalau lu kan tadi bilangnya yang seperti itu lebih teknikal. Nah, kalau gua sebagai orang performer, gua yang lebih ke selera, sama mungkin ada unsur, karena gue di panggung ada unsur kerennya. Okay. Nah, kayak contoh misalnya gue kan sekarang suka main juga, sekarang gue kan nyanyi sama main biola. Nah, gue kadang-kadang kalau misalnya nggak ada wedgesnya, nggak ada speaker monitornya, nggak ada floor monitornya, gue pasti pakainya in ear. Ini contohnya ini Vio FA1 gitu. Karena tuning suaranya secara datasheetnya ini di mid-nya sama di treble-nya dia cukup bagus. Dan kan instrumen gue vokal sama biola dan memang bekerja di situ. Cuman bassnya ini kurang. Tapi ada lah gitu. Jadi misalnya kalau gue monitoring dengerin teman pemain bass gue masih dapat lah gitu. Tapi gue bisa fokus sendiri dengan bunyi yang gue gitu. Kalau gue pribadi sih, kalau menurut gue, pandangan gue untuk monitoring seperti itu. Memang mungkin sudut pandang yang berbeda sebagai seorang player dan sebagai seorang yang di belakang panggung, di belakang mixer. Iya, betul. Gitu. Nah, Li, sekarang aku mau nanya nih. Menurut lu, seorang audio engineering itu dalam suatu production itu apa sih? Dia sebagai apa sih? Atau sepenting apa sih dia? Sepemahaman gue gini, misalnya kalau udah bawa apa namanya engineering lah, misalnya audio engineering atau audio engineering kan kalau kita pecah, kalau di event itu kan ada FOH, front of house, ya, speaker yang di depannya. Jadi engineer yang khusus untuk mixing, ngoprekin itu, untuk apa yang audiens dengar, itu mixing engineer untuk depan. Ada monitor engineer. Ada kayak gue masuknya istilahnya sistem engineer gitu. Sistem engineer. Tapi istilah engineer itu ada karena, dan penting kenapa? Karena suara itu kompleks ya. Jadi kita harus mengerti kita punya pengetahuan dasar-dasar tentang suara itu apa, secara ya namanya engineering teknik gitu lah. Nggak cuma naikin turunin fader gitu aja gitu lah. Cuma naikin volume turunin volume doang gitu, enggak, tapi ada yang keilmuannya gitu di belakang itu, dan itu penting kenapa? Karena sebuah pertunjukan yang udah cukup kompleks itu bidang ilmu yang ada di situ tuh jadi banyak, apalagi sekarang udah digital. Networking yang spesialis khusus untuk networking itu sekarang udah ada di audio gitu loh. Belum
tentang akustik suara seperti apa, belum listrik kecil untuk semua alat yang kita pakai itu kan listrik gitu loh, dari mikrofon sampai alat semua, listrik besar untuk keseluruhan produksi dan lain sebagainya. Itu kan butuh orang-orang yang memang mengerti di bidangnya, makanya ada sekolahnya, ada universitinya, jurusannya yang memang mengarahkan ke situ. Gitu. Jadi penting banget karena yang paling utama itu faktor safety itu yang paling penting karena kita di situ berkumpul banyak orang. Kedua, memang yang kita pakai alatnya juga butuh pengetahuan untuk kita bisa optimalkan dia. Gitu. Belum lagi yang lain-lainnya gitu. Makanya penting banget untuk kita punya orang-orang yang mengatur itu semua. Karena untuk satu orang atur itu semua kelihatannya nggak mungkin karena cukup kompleks. Nah mungkin terakhir nih gue pengen tahu nih. Nah ini kan profesi sebagai audio engineer atau yang mengolah audio ini kan sebenarnya profesi yang masih kurang begitu mungkin belum banyak peminatnya gitu di Indonesia terutama. Nah menurut lu ini bakalan penting nggak sih? Kemudian kalau seandainya penting, kalau orang-orang ada mungkin music lover pengen tahu lebih lanjut, apa yang harus mereka lakukan gitu? Kalau yang kayak contoh kayak lu berprofesi sebagai audio engineer ini, gimana prospeknya ke depan mungkin? Menurut gua dan mungkin beberapa teman gua, ke depannya harusnya cukup terbuka ya. Misalnya kesempatannya ada, lahannya juga cukup banyak sebetulnya yang membutuhkan. Dulu nggak populer karena ya memang ya belum aja. Sekarang ini, apalagi sekarang industri kreatif kan lagi digenjot tuh ya. Benar-benar lagi berkembang sekali. Terus zaman dulu aja mungkin lu mau jadi musisi gitu kan bisa perang lu sama orang tua gitu kan. Karena dianggapnya menjadi seorang musisi, menjadi seorang performer, lu nggak bisa jadi jaminan untuk masa depan. Betul. Tapi sekarang kan enggak. Beda. Sekarang ini itu salah satu perputaran uang paling besar yang gua tahu itu salah satunya itu entertainment. Betul. Baik off air maupun on air gitu. Dan semuanya butuh orang yang capable di bidangnya. Nah kesempatannya justru sekarang ini di Indonesia agak sedikit telat dibanding sama luar negara lain. Tapi kan justru sekarang lu mau belajar dari sekarang karena next ini akan jadi lebih besar. Lu sudah mulai dari sekarang kan gitu. Gitu banget ya. Nah mungkin lu ada ini nggak sih masukan gitu, mungkin ada teman-teman music lover yang mungkin udah mulai berpikir untuk menjadi seorang audio engineering, apa langkah awal yang mereka mesti lakukan? Yang pasti ya lu harus senang dulu ya sama naturnya. Dalam artian gini, kadang beberapa apapun profesinya kita cuma lihat dari depannya kesannya seneng ya begitu ya, udah jadi profesi, apa yang terjadi di belakangnya agak sedikit berbeda. Lu harus cari tahu dulu, lu senang seperti itu dan itu jadi profesi lu suka apa enggak gitu loh ya. Karena lu jalanin cuma setengah jalan terus pindah lagi, sayang waktu juga. Jadi lu apa yang lu suka ya itu ya lu kuatin dulu deh. Lu yakin nggak untuk jalan di situ gitu loh, dengan semua konsekuensinya gitu loh. Di kayak gua di live sound, di instalasi, iya gua seneng dengan semua. Pasti ada dukanya tapi banyak juga sukanya gitu loh ya. Ya kita jalanin itu. Kedua ya lu harus jadi expert di bidangnya itu aja. Lu jangan cuma setengah-setengah gitu, jangan ya. Sayang lah gitu lah. Lu suka apapun lu suka, lu harus jadi yang terbaik gitu lah. Fokus benar-benar di situ. Iya gitu loh. Karena semua orang pasti butuh lu di bidang apapun yang lu ntar tekunin.
Oke. Nah, gitu Music Lover buat teman-teman yang mungkin mau memulai atau tertarik dengan audio engineering, mungkin itu pesan yang sangat bermanfaat. Oke, terakhir mungkin Lih, lu ada satu pesan mungkin buat khalayak ramai buat pemirsa Music Lover. Buat Music Lover atau mungkin ya siapapun itu orang di luar sana tentang audio yang lu pengen sampaikan gitu. Apa ya, audio gini aja sih, misalnya audio kita semua juga seneng musik, kita seneng audio, kebanyakan dari kita sebagai penikmat. Ya. Udah saatnya kedepannya kita punya banyak teman-teman juga yang kreatif di bidang musik dan pertunjukan. Kita harus berbagian untuk ini, industrinya juga Indonesia, ya orang-orang kita juga yang bisa kompeten untuk pasar ini di negara sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang memang berminat, ayo gua encourage untuk lu belajar ke sekolah manapun juga. Ya, di Bandung ada Base loh, sekolahnya Gali juga ada kalau di Bandung. Ya, intinya ayolah kita berbagian, kita majuin industri audio performance itu di Indonesia sama kita ya. Kalau enggak pasti yang dari luar semua yang kesini ya, kita cuma jadi penonton. Benar sekali. Oke, Music Lover, mungkin itu aja di segmen Bando kita hari ini. Terima kasih buat Gali yang sudah banyak share, sudah banyak ngasih masukan, banyak ngasih pelajaran dan informasi buat kita. Oke, Music Lover, sampai ketemu lagi. Dadah. Dia ternyata lagi ngoprek-ngoprek kaki di bawah. Sini. Apa keluar kamu.